Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk semuanya. Baik, pada kesempatan pagi hari ini saya akan memberikan materi kuliah ya tentang operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi ya. Ini merupakan kuliah yang ke-14 untuk mata kuliah teknik irigasi. Artinya ini adalah materi terakhir ya, sebelum nanti Anda melakukan ujian akhir. Nah, operasi dan pemeliharaan ini ya bisa kita singkat sebagai OP ya, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Ini bagian akhir dalam kita melaksanakan kegiatan ya yang berkaitan dengan irigasi gitu. Adapun konten yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini ada 4 subtopik ya. Yang pertama adalah konsep dan dasar operasi dan pemeliharaan. Kemudian yang kedua adalah tata cara pelaksanaan operasi jaringan irigasi. Dan yang ketiga adalah tata cara pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi. Dan yang terakhir adalah kelembagaan dan SDM operasi dan pemeliharaan. Kalau kita lihat pembagian di sini ya, jadi ini adalah dasarnya, konsepnya. Berikutnya adalah tata cara, baik operasi, pelaksanaan operasi maupun pelaksanaan pemeliharaan. Jadi dipisah ya. Dan yang terakhir kelembagaan. Karena operasi dan pemeliharaan tentu harus didukung oleh kelembagaan ya dan sumber daya manusia yang mumpuni ya, sehingga nanti pembagian irigasi, kemudian sarana prasarananya itu bisa berfungsi dengan baik gitu. Nah, ini kita berikan ilustrasi ya, gambaran bagaimana ya orang-orang sedang melakukan pembersihan terhadap saluran irigasi gitu ya. Jadi dalam mata kuliah ini, dalam materi ini saya ingin Anda menggambarkan ya, kita ini sedang berada di pinggir saluran irigasi baik tersier, kemudian di atasnya ada sekunder ataupun primernya. Nah, itu ya. Nah, itu. Baik, yang pertama tentang konsep dasar ya dan maaf, konsep dasar operasi dan pemeliharaan. Nah, untuk regulasi yang harus kita acu dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi ini adalah Peraturan Menteri PUPR ya, nomor 12 ya tahun 2015, ini tentang eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Nah, disinilah dasar OP yang kita acu begitu. Dari sini kita bisa lihat ya, tujuan dari yang pertama operasi dulu ya. Tujuan operasi itu apa sih? Kita melakukan operasi irigasi. Yang pertama, agar air yang tersedia ya, yang ada di saluran itu dapat digunakan dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Nah, ini kita sudah bahas ya perbedaan efektif dan efisien ya. Kalau efektif ya itu pemberiannya ya sesuai dengan waktu gitu. Kalau efektif ya, kalau efisien ya berarti berkaitan dengan jumlahnya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, air yang tersedia dibagi secara adil dan merata. Ya, jangan sampai ya wilayah katakanlah kelompok A ya atau sawahnya A lebih banyak daripada sawahnya B. Nah, ini tidak adil dan merata sehingga perlu ada operasi jaringan irigasi, ada water sharing sana. Kemudian yang ketiga, air diberikan ke petak-petak sawah secara tepat ya, secara tepat sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan tanaman. Nah, jadi kita sudah belajar ya bagaimana menghitung kebutuhan air tanaman. Nah, sehingga air yang diberikan kepada petak-petak sawah tadi harus sesuai kebutuhannya dan sesuai pertumbuhannya ya. Ada fase-fase pertumbuhan tanaman dari mulai fase awal, fase vegetatif ya, kemudian fase
generatif ya sampai fase akhir ya, fase panen gitu. Kemudian yang keempat, untuk menghindari ini ya, menghindari akibat-akibat negatif yang mungkin ditimbulkan oleh air. Misalnya apa ya? Misalnya ada penyumbatan, misalnya ada longsor, ya kerusakan ini nanti kerusakan jaringan irigasi ya karena adanya penggurusan oleh air. Nah ini juga harus dihindarkan. Karena itu perlu operasi yang benar. Nah, kemudian yang kedua, kalau tadi operasinya, nah yang dari sini dari aspek pemeliharaannya, ya. Apa sih tujuan dari pemeliharaan jaringan irigasi? Yang pertama untuk memperpanjang usia kegunaan aset. Ya, jadi aset-aset saluran-saluran, kemudian bangunan-bangunan hidrolikanya itu aset, ya. Yaitu setiap bagian dari suatu tempat kerja, bangunan dan isinya itu aset ya, infrastruktur ya. Sehingga apa? Tidak cepat rusak ya, tidak cepat hancur ya. Karena air itu kan punya daya rusak ya. Kalau dalam sumber daya itu kan ada air itu fungsinya salah satu memiliki sifat saatnya daya rusak. Nah, ini dengan pemeliharaan usia aset tadi, infrastruktur tadi itu bisa awet ya. Karena biasanya ya kalau kita lihat di negara-negara berkembang seperti kita ini ya sumber daya modal ini untuk penggantian ini lebih kecil gitu ya. Sehingga kadang-kadang ya kita harus mempertahankan yang ada daripada diganti ya dibikin baru lebih baik dipelihara. Ya, cuman kalau negara-negara maju dengan anggaran yang besar ya kadang-kadang daripada memelihara dia lebih baik mengganti. Nah, ini menarik ini untuk dibahas antara mengganti atau memelihara. Tapi bagi kita yang empat itu adalah memelihara. Kemudian yang kedua untuk menjamin ketersediaan optimum ya dari peralatan yang dipasang untuk produksi atau jasa dan mendapatkan laba investasi atau kita sebut return of investment maksimum yang mungkin. Ya, jadi ini ya. Jadi ada ketersediaan optimum peralatan yang dipasang. Kemudian yang ketiga untuk menjamin kesiapan operasional dari seluruh peralatan yang diperlukan dalam keadaan darurat. Nah, jadi sudah siap ya ketika ada jaringan usaha pemeliharaan nanti kita bisa lakukan kesiapsiagaan ya untuk operasional. Dan ini di setiap waktu. Ya, misalnya dengan membuat unit cadangan, unit penanggulangan ya, penyelamatan dan sebagainya. Dan yang keempat, untuk menjamin keselamatan orang yang menggunakan sarana tersebut. Jadi harus ada pemeliharaan. Ya, jadi jangan sampai nanti orang yang melakukan operasi ya jaringan irigasi malah karena tidak ada pemeliharaan yang tepat ya, misalnya tempatnya menjadi licin ya, sehingga akan jatuh di saluran. Jadi yang harus diperhatikan jangan sampai keselamatan ya nanti SDM OP-nya itu terganggu atau ancam gitu. Nah, karena itu tujuan dari pemeliharaan itu untuk menjamin keselamatan orang yang menggunakan sarana tersebut. Nah, berikutnya ini ada kegiatan operasi dan pemeliharaan. Apa saja yang termasuk lingkup kegiatan operasi? Yang pertama adalah pekerjaan pengumpulan data. Ya, karena kaitannya kita dengan operasi jaringan irigasi tentu harus ada data debit. Ya, debit per petaknya berapa ya. Ini harus kita ada hitung ya. Harus kita hitung. Kemudian data curah hujan ya, data luas telah tanam maksimum dan seterusnya ya. Ini adalah data awal. Kemudian pekerjaan kalibrasi alat pengukur debit ya. Kalau tadi ya, data secara umumnya ini lebih spesifik alat ukur debitnya harus dijamin keandalannya. Kemudian nomor 3, pekerjaan yang membuat rencana penyediaan air tahunan. Nah, nanti ya ada namanya RPPA, RPAT. Kemudian pembagian dan pemberian air tahunan. Kemudian ada rencana tata tanam tahunan dan rencana pengeringan. Nah, ini bagian dari operasi. Ya. Kemudian ada pekerjaan pelaksanaan atau melaksanakan pembagian dan pemberian air yang tadi yang water sharing.
Termasuk di dalamnya ada pekerjaan membuat laporan permintaan air, ya, mengisi papan operasi dan mengatur bukaan pintu. Kemudian yang kelima, pekerjaan yang mengatur pintu-pintu air, ya, pada bendung-bendung yang berkaitan dengan datangnya debit sungai banjir, ya. Jadi siapa yang membuka pintu, siapa yang menutup, ini kegiatan operasi. Kemudian pekerjaan mengatur pintu kantong lumpur. Ya, ini kantong lumpur itu tadi kan ada endapan-endapan, maka ada bangunan namanya kantong lumpur untuk mengumpulkan lumpur pada satu tempat tertentu. Nah, ini ya mengatur pintu kantong lumpur termasuk untuk menguras dan endapan lumpur tadi. Kemudian koordinasi antar instansi dan monitoring dan evaluasi kegiatan operasi jaringan irigasi. Ya, jadi ini 8 kegiatan dari operasi jaringan irigasi. Nah, adapun lingkupnya, ya, lingkupnya itu ya ada beberapa lingkup yang harus diperhatikan dalam kegiatan operasi jaringan irigasi. Yang pertama, lingkup yang pertama perencanaan, planning, ya. Ya. Nah, planning ini setidaknya ada 6, mulai dari usulan rencana tata tanam. Jadi maksudnya rencana tata tanam itu misalnya kita mau tanam padi palawija atau padi ya, atau padi palawija. Ini namanya ada rencana tata tanam. Kenapa harus kita perhatikan? Karena itu nanti berkaitan dengan kebutuhan airnya kan. Nanam padi dengan nanam palawija itu berbeda kebutuhan airnya. Kemudian perencanaan penyediaan air tahunan, ya, dan perencanaan tata tanam detail. Kemudian ini rapat komisi irigasi, ya, jadi ada namanya komisi irigasi di setiap kabupaten, kota, atau provinsi ini ada namanya komisi irigasi. Ini kewajiban ya dari regulasi yang harus ada komisi irigasi. Nah, tugasnya apa? Menyusun rencana tata tanam. Nah, detail rencana tata tanam nanti di slide berikutnya kita jelaskan. Kemudian SK Bupati atau Wali Kota atau Gubernur mengitar rencana tata tanam. Jadi di SK-kan ya, supaya masyarakat itu punya pedoman ya tentang rencana tata tanam. Setiap kelompok ya, nanti di kelompok pengguna itu ada yang namanya P3A ya, petani pemakai air ya, ya. Kalau kumpulan dari kelompok petani pemakai air tadi ya namanya adalah GP3A ya, gabungan petani pemakai air ya. Ini nanti mereka akan menggunakan dari SK ini sebagai acuan. Kemudian perencanaan pembagian dan pemberian air tahunan. Jadi ini kalau kita lihat sini berarti perencanaan ini dilakukan tahunan ya, annual setiap tahun sekali. Kemudian setelah direncanakan, berikutnya adalah pelaksanaan. Dalam pelaksanaan ini ya, kita akan menyusun laporan keadaan air dan tanaman. O4O ini kode ya untuk operasi maksudnya ya. Ya, kemudian kalau yang O1O sampai O3O ini adalah perencanaan. Nah, kemudian mulai dari O4O ya sampai 12O ini berarti ke pelaksanaan. Mulai dari laporan keadaan air dan tanaman, ya kita harus tahu kondisi realnya. Kemudian penentuan rencana kebutuhan air di pintu pengambilan, ya. Kemudian pencatatan debit saluran, kemudian penetapan pembagian air pada jaringan sekunder dan primer, ya. Pencatatan debit sungai, kemudian perhitungan faktor K, ya nanti ada rumusnya faktor K ya, dan faktor palawija relatif ya, FPR. Ini katanya nanti untuk perhitungan berapa debitnya. Kemudian laporan produktivitas dan neraca pembagian air ya, jadi harus ada ini ya. Kemudian rekap kabupaten per masa tanam, rekap provinsi ya, jadi hitungannya per provinsi ya. Kemudian pengoperasian bangunan pengatur irigasi. Ya ini ya. Ini pelaksanaan. Kemudian setelah dilaksanakan itu dimonitor dan dievaluasi. MONEF ya, monitoring dan kegiatannya apa saja ini monitoring ini ya, melingkupi monitoring pelaksanaan operasinya tadi dimonitor, kemudian kalibrasi alat dan monitoring kinerja sistem irigasinya ya. Jadi 3 hal ini. Ya. Nah,
Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi ini, ya agar operasi jaringan irigasi dapat dilaksanakan dengan baik, maka harus ada data-data pendukung. Nah, disinilah ya kita sebagai orang SIL ini sangat berkaitan dalam menyediakan data pendukung ini. Apa saja data pendukung? Di antara adalah peta wilayah kerja, ya, peta wilayah kerja pengelolaan irigasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Nah, biasanya skalanya ada 1:25.000 atau disesuaikan. Dengan plotting sumber daya air, kemudian waduk, bendung, saluran induk, dan lahan irigasi. Ya, jadi kita punya peta wilayah ini. Nah, kemudian lebih sempit lagi ada namanya peta DI, peta daerah irigasi. Ya, biasanya ini lebih detail 1:5.000 ya dengan batas daerah irigasi, plotting, saluran induk dan sekunder ya, saluran primer sekunder, kemudian bangunan-bangunan airnya di mana, lahan irigasi serta pembagian golongan-golongannya. Ya, yang terakhir ini ya, jadi ingat semua ini peta ya. Kita harus menyediakan peta mulai yang dari skala agak besar sampai yang detail. Dan yang terakhir adalah skema jaringan irigasi dan bangunan ya, yang menggambarkan saluran induk dan sekunder, kemudian bangunan air dan bangunan lainnya yang ada pada setiap ruas yang lebih detail lagi ya, dan panjang saluran. Peta salur tersier dengan data debit rencana, luas petak, kode golongan masing-masing dilengkapi dengan nomenklaturnya. Ya, jadi ini skema jaringan yang lebih rinci. Ya, kalau ini peta daerahnya ini skema. Biasanya kan nanti ada dari saluran induknya, kemudian pecah kemana, saluran sekundernya, kemudian ada bangunan dan seterusnya. Itu harus ada untuk kegiatan monitoring dan evaluasi. Ya, jadi 4 itu dalam lingkup apa tadi, maaf 3 tadi yang dalam lingkup kegiatan operasi ya, perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi. Nah, bagaimana ruang lingkup untuk kegiatan pemeliharaan? Ya, sebenarnya ini mirip ya dengan tadi ya, cuman di sini di awal ada tambahan inventarisasi kondisi jaringan irigasi. Ya, kalau di pelaksanaan operasi tadi kan hanya perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi atau pemantauan dan evaluasi. Tapi kalau yang kegiatan ruang lingkup kegiatan pemeliharaan di sini ada tambahan inventarisasi kondisi jaringan irigasi. Ya. Nah, nanti ada detailnya, ya, ya. Ini jenis-jenis pemeliharaan jaringan irigasi terdiri dari ya kegiatannya ada 4 ya. Nanti 4 ini ada anak-anak ya. Yang pertama misalnya ini pengamanan jaringan irigasi. Ya, jadi jaringan irigasi harus diamankan ya seperti ini ya, bersih ini bagus nih saluran ini saluran sekundernya ya, kita lihat ya. Nah, melakukan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, penanggulangan atau perbaikan darurat ya kalau misalkan memang ada kerusakan. Nah, ini nanti masing-masing ada detailingnya ya, mulai dari pengamanan jaringan irigasi sampai penanggulangan atau perbaikan darurat. Baik, kita bahas yang pertama, pengamanan jaringan irigasi. Ya. Untuk pengamanan jaringan irigasi ini ada beberapa tindakan. Yang pertama misalnya tindakan pencegahan. Ya, supaya jaringan irigasi aman itu ada tindakan pencegahan. Apa yang kita lakukan contohnya? Ada larangan untuk mengambil batu, pasir atau tanah pada lokasi ya plus minus 500 meter sebelah hulu. Kalau di sebelah hilir itu plus minus 1000 meter 1,5 kilo dan setengah kilo ya. Ya, sebelah bendung irigasi atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maksudnya apa? Jangan sampai terjadi ini supaya apa? Supaya ya tidak ada misalnya longsor ya. Ya. Karena kalau diambilin kan nanti lama-lama biasanya kosong ya, lubang berlubang. Nah, ini ada potensi longsor. Nah, kalau longsor tentu akan merusak nanti jaringan irigasinya. Kemudian tindakan pengamanan. Contoh kegiatan tindakan pengamanan ini adalah ini ya. Membuat bangunan pengamanan di tempat-tempat yang berbahaya. Misalnya apa? Misalnya di sekitar bangunan utama, bangunan sipon ya. Sipon itu kalau misalnya ada jembatan ya, sehingga alirannya harus tetap
mengalir, maka dibuatlah sipon. Ya, ya. Biasanya ya di sebelah-sebelah ya, pinggir-pinggir ya itu dikasih pengamannya berupa pagar biasanya. Kemudian ruas saluran yang tebingnya curam ini kan juga bahaya ya, harus ada pengamanan ataupun daerah penduduk, pada penduduk dan lain sebagainya. Jadi ada tempat-tempat yang perlu pengamanan khusus ya, tempat-tempat yang berbahaya yang tadi yang kita sebutkan di sini, sehingga ini bagian dari pengamanan jaringan irigasi. Kemudian yang kedua adalah pemeliharaan rutin. Nah, pemeliharaan rutin ini juga macam-macam nanti, ada yang bersifat perawatan, ada yang bersifat perbaikan ringan. Yang bersifat perawatan ini contohnya pemberian minyak pelumas pada bagian pintu, ya, pembersihan saluran dan bangunan dari tanaman liar dan semak-semak, ya. Kemudian membersihkan saluran dan bangunan dari sampah dan kotoran, ya. Kemudian pembuangan endapan lumpur di bangunan ukur misalnya, ya. Kemudian memelihara tanaman lindung ya di sekitar bangunan dan di tepi luar tanggul saluran. Ini adalah kegiatan perawatan. Ya. Ada yang bersifat perbaikan ringan, misalnya menutup lubang-lubang bocoran kecil-kecil ya. Biasanya kan ada yang tergerus oleh arus atau aliran air sehingga terjadi lubang-lubang kecil di dalam saluran. Nah, ini kita tutup. Nah, ini disebut perbaikan ringan. Kemudian perbaikan kecil pada pasangan, misalnya ada siar atau plesteran yang retak ya, atau beberapa batu muka yang lepas, ya, ini sama ya, ini sama perbaikan di saluran. Kalau tadi pemeliharaan rutin, ada pemeliharaan berkala. Ya, namanya berkala ya berarti ya rutin ya. Pemeliharaan berkala ini merupakan kegiatan perawatan ya dan perbaikan yang dilaksanakan secara berkala yang direncanakan ya dan dilaksanakan oleh dinas yang membidangi irigasi dan dapat bekerjasama dengan P3A. Tadi saya katakan P3A ini petani pemakai air ya. Kemudian kalau GP3A ya di depannya itu gabungan ya. Ya. Di depannya ada perkumpulan ya, perkumpulan petani pemakai air. Ya, P ya, perkumpulan petani pemakai air. Kalau G berarti gabungan ya perkumpulan petani pemakai air. Kalau EP3A ya ini lebih lebih di atasnya lagi ya. Kalau EP3A itu induk. Nah, ada induk ya. Ini induk perkumpulan petani pemakai air ya. Jadi ini mungkin skala kecil, ini besar, ini lebih besar lagi ya. Nah, ini yang mereka nanti melaksanakan pekerjaan pemeliharaan baik secara swakelola ya berdasarkan kemampuan lembaga tersebut dan dapat pula dilaksanakan secara kontraktual ya. Artinya memang ada proyek untuk pemeliharaan berkala. Nah, kegiatan pemeliharaan berkala ini meliputi pemeliharaan berkala yang bersifat perawatan ya, kemudian pemeliharaan berkala yang bersifat perbaikan dan pemeliharaan berkala yang bersifat penggantian. Ya, jadi ada perawatan, perbaikan dan penggantian. Perawatan apa misalnya mengecat pintu ya karena sudah apa istilahnya sudah berkarat ya, kemudian membuang lumpur di bangunan dan saluran, ini masuk perawatan. Ada yang bersifat perbaikan tadi ya, perbaikan bendung, bangunan pengambil dan bangunan pengatur, ya, bangunan perbaikan bangunan ukur dan kelengkapannya ya, perbaikan saluran dan seterusnya. Ya, nanti ini bangunan-bangunan air nanti Anda akan pelajari di mata kuliah bangunan hidrolika ya. Kemudian perbaikan pintu-pintu dan skot park ya, perbaikan jalan inspeksi ya, kemudian perbaikan fasilitas pendukung seperti kantor, rumah dinas, rumah PT, PPA ya, pengatur pintu air ya, POB dan seterusnya. Kalau yang bersifat penggantian itu mengganti pintu, ganti alat ukur, nah, contohnya. Ini bagian dari pemeliharaan. Nah, yang keempat ya itu ada namanya kegiatan penanggulangan atau perbaikan darurat. Itu apa? Ini perbaikan darurat dilakukan akibat bencana alam dan atau kerusakan berat akibat terjadinya kejadian luar biasa.
Contohnya apa? Misalnya pengerusakan atau penjebolan tanggul, longsoran tebing, ya, yang menutup jaringan, ya, tanggul putus dan lain-lain. Ini perlu ada perbaikan darurat. Dan penanggulangan segera dengan konstruksi yang tidak permanen, ya. Jadi ini kayak sosnya, ya. Jadi sebagai apa eh, pertolongan pertama, gitu ya, pada kerusakan jaringan, namanya. Apa tujuannya apa? Agar irigasi tetap berfungsi, ya. Ya, jadi ini adalah kegiatan bagian dari kegiatan pemeliharaan. Nah, kemudian indikator, ya, bagaimana kegiatan pemeliharaan itu dikatakan berhasil. Ya, setidaknya ada 4 poin. Yang pertama, terpenuhinya kapasitas saluran, ya, sesuai dengan kapasitas rencana. Kemudian terjaganya kondisi bangunan dan saluran. Nah, untuk kondisi bangunan dan saluran ini ada kriteria-kriterianya nanti. Ada kriteria baik, kriteria rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Indikatornya apa? Adalah tingkat kerusakan. Kalau tingkat kerusakan kurang dari 10% dari kondisi awal ini dikatakan masih baik, ya wajar lah. Tapi kerusakan ringan itu kalau 10 sampai 20%. Ya, sehingga diperlukan pemeliharaan berkala. Dan ini sifatnya perawatan. Ya, kemudian kalau rusak sedang itu 21 sampai 40% dari kondisi awal. Nah, ini perlu perbaikan pemeliharaan berkala yang bersifat perbaikan. Kalau di perawatan ini perbaikan. Nah, kalau sudah di atas 40% tingkat kerusakannya, maka ini adalah rusak berat. Nah, ini dibutuhkan perbaikan pemeliharaan berkala yang bersifat perbaikan berat atau penggantian. Jadi ini ya kayak istilahnya dokter, ya. Kalau memang sakitnya nggak terlalu berat, ya nggak perlu obat-obat yang terlalu tinggi dosisnya misalnya, ya. Tapi kalau sudah sakitnya berat, ya mungkin dosisnya ditambah. Ini sama seperti ini. Kemudian yang ketiga, meminimalkan biaya rehabilitasi. Ya, jadi kalau biaya rehabilitasinya itu rendah, berarti dia sukses kegiatan pemeliharaannya. Dan yang terakhir adalah tercapainya umur rencana irigasi. Ya, jadi umurnya sesuai dengan rencana. Misalkan saluran ini berumur 20 tahun, 30 tahun, ya gitu, ya. Jadi kalau itu masih berfungsi dengan baik, berarti kegiatan pemeliharaannya berhasil. Nah, sekarang kita lebih lanjut lagi, masuk ke sub kedua. Tadi secara konsep dasarnya. Nah, sekarang ke tata cara. Nah, tata cara nanti ada dua juga, ya. Ada tata cara operasi dan tata cara pemeliharaan. Yang pertama tata cara operasi irigasi, ini nanti ada 4. Ya, ada perencanaan operasi jaringan irigasi, ini perencanaan, ada pelaksanaan, ada pemanfaatan sumber lain, dan monitoring evaluasi, ya, atau pemantauan dan evaluasi. Jadi MONEV, ya. Jadi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, nah, ya, sebelum ke MONEV ini ada pemanfaatan sumber lain, ya, sumber yang di luar dari saluran irigasi pada umumnya, maka disebut sebagai pemanfaatan sumber lain. Nah, ini juga harus ada tata cara operasi jaringan irigasinya nanti, ya. Oke, jadi ada 4, ya. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah perencanaan operasi jaringan irigasi. Sesuai dengan namanya, ya, perencanaan, maka di sini juga kaitannya kegiatan-kegiatan perencanaan. Mulai dari perencanaan penyediaan air tahunan, ya tadi, ya, kemudian perencanaan tata tanam tahunan, ya, ya. Nah, nanti di sini tata tanam itu ada tata tanam global, ya, ada tata tanam detail nanti, ya. Kemudian rapat komisi irigasi yang tadi, ya, ini mirip dengan tadi yang sudah disinggung di awal untuk menyusun rencana tata tanam tahunan. Kemudian ada SK Bupati, ya, Gubernur, ya, tentang yang dibuat oleh komisi irigasi ini tentang rencana tata tanam tahunan. Kemudian perencanaan pembagian dan pemberian air tahunan, dan yang terakhir perencanaan pembagian dan pemberian air pada jaringan sekunder dan primer. Jadi ini sampai hanya jaringan sekunder saja. Nah, ini kita bahas satu. Yang pertama, ya, untuk perencanaan penyediaan air tahunan ini meliputi ada beberapa hal, mulai dari eh, laporan keadaan air dan tanaman, penentuan kebutuhan air di pintu air pengambilan, ya, pencatatan debit, ya, pembagian air pada jaringan sekunder dan primer, kemudian pencatatan debit sungai pada bangunan pengambilan, ya,
ya, dan penghitungan faktor K. Apa itu faktor K? Faktor K ini ya, K sama dengan Q tersedia di bendung dibagi Q yang diperlukan di bendung. Yang tersedia dibagi yang diperlukan. Ya. Kemudian pencatatan realisasi luas tanam per DI ya, per daerah irigasi. Kemudian pencatatan realisasi luas tanam per kabupaten atau kota. Dan yang terakhir adalah pengoperasian bangunan pengatur irigasi. Ya, jadi ada ini untuk pelaksanaan operasi jaringan irigasi. Ini pelaksanaan ya, maaf tadi ini yang ini perencanaan, ya, yang ini adalah pelaksanaannya, dan yang ketiga adalah pemanfaatan dari sumber lain. Pemanfaatan sumber lain ini nanti meliputi pemanfaatan air tanah yang kita sebut sebagai conjunctive use, ada pemanfaatan kembali ya, reuse ya dari air drainase. Yang pertama, pemanfaatan sumber lain dari air tanah ini ya, air tanah dapat merupakan sumber air utama atau secara terpadu bersama-sama dengan air permukaan untuk memenuhi kebutuhan irigasi. Maka disebut sebagai konjungtif ya, karena dia bersama-sama dengan air permukaan. Di beberapa tempat ya, ini sudah menggunakan air tanah ya dengan memanfaatkan pompa sibel namanya dia. Pompa submersible ya. Jadi pompa submersible yang dipakai untuk mengambil air tanah sebagai irigasi di lahan sawahnya. Meskipun pengambilan ini kadang tidak di rencanakan secara kelembagaan. Jadi hanya person by person. Nah, ini yang harus hindari sebenarnya ya, karena harus tercatat ya. Karena pemanfaatan air tanah itu masuk bagian dari operasi irigasi. Nah, pengelolaan terpadu dalam penggunaan air permukaan, air dan air tanah diperlukan terutama ya. Jadi ada pengelolaan terpadu ya. Terutama pada pemanfaatan air tanah sebagai pengganti air irigasi permukaan pada musim kemarau dan atau tambahan suplesi ya bagi irigasi air permukaan. Jadi bisa pengganti atau tambahan suplesi. Kemudian yang kedua pemanfaatan air drainase reuse. Ya, ini daerah-daerah yang sangat porus, ya, artinya dia cepat kebuang ke lahan yang lain ya, terdrainase, maka kita bisa eh, reuse ya, kita bisa pakai lagi ya, misalnya dengan membuat saluran penampung ya, kemudian untuk diirigasikan kembali ke atas ya. Dan dikatakan ini bisa dengan pompanisasi maupun gravitasi ya. Ini yang ketiga, tataran ketiga pemanfaatan sumber lain. Dan yang keempat itu adalah MONEF ya, monitoring dan evaluasi. Nah, kegiatan monitoring dan evaluasi dari operasi irigasi ini ada monitoring pelaksanaan operasinya sendiri, kemudian kalibrasi alat ukurnya, dan evaluasi kinerja irigasinya. Ya. Nah, untuk evaluasi kerja ini sistem irigasi ini nanti ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ya, evaluasi kinerja sistem irigasi ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi kinerja sistem irigasi yang meliputi ya prasarana fisik, ya, produktivitas tanaman, ya, sarana penunjang, ya, kemudian organisasi personalia, ya, kemudian dokumentasi dan kondisi kelembagaan dari P3A. Nanti kelembagaan kita bahas di bagian akhir ya. Nah, kalau tadi adalah tata cara pelaksanaan operasi. Yang ketiga yang akan kita bahas adalah tata cara pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi. Nah, untuk tata cara ini ya setidaknya ada 4 tahap. Ya, ini yang tadi sudah kita bahas sebenarnya di konsep dasar ya. Mulai dari inventarisasi jaringan irigasi, perencanaan pemeliharaan, pelaksanaan pemeliharaan, dan pemantauan dan evaluasi pemeliharaan. Jadi 4. Ya. Nah, ini akan kita bahas satu-satu. Nah, tapi nanti detailnya sih sebenarnya bisa dilihat di buku OP yang ditulis oleh Balai Irigasi. Tapi untuk mempermudah, saya ingin eh, jelaskan ya dari diagram ini. Ya. Inilah diagram dari kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi. Ya.
Kita lihat nanti ada inspeksi, ada perencanaan, persiapan, pemeliharaan swakelola, pemeliharaan diborongkan, kemampuan pemantauan dan evaluasi yang tingkat. Ya. Jadi ini tadi tahapannya sebenarnya ada 4 ya, cuman ini kan digabung tadi ya di perencanaan dan pemeliharaannya sendiri pelaksanaan ya, dan kemudian ini inspeksi ini berarti kan inventarisir ya, ini inventarisasi ya. Kemudian di sini ada perencanaan masuk persiapan dan yang berikutnya adalah maaf ini apa tadi pelaksanaan. Ini pelaksanaan berarti ini ya. Saya kelola bisa diborongkan dan yang terakhir pemantauan dan evaluasi. Nah, kemudian di sini ini adalah objek apa subjeknya pelaksananya, mulai dari juru pengamat, juru atau pengamat, pengamat, dinas kota atau kabupaten, dinas kabupaten atau provinsi atau pemerintah pusat. Jadi ini ya kita lihat. Ya, jadi ini urutan dari yang paling bawah naik ke atas yang paling tinggi di sini. Ya, nah di sini kita lihat yang paling bawah apa yang sudah dilakukan. Dia di sana inspeksi. Ya, inspeksi yang dilakukan itu rutin. Nanti ada formnya namanya 01 PP itu pemeliharaan ya. Nanti dia harus melakukan nih laporan inspeksi rutin kerusakan jaringan irigasi ya, inventarisir kegiatannya. Nah, ini rutin. Nah, kemudian ya untuk ini juga dilakukan termasuk bagian ini adalah di dalam bagian pemeliharaan swakelola. Nah, kemudian sebagai pengamat ini cukup banyak yang harus dikerjakan mulai dari penelusuran ya dengan tadi informasi dari juru pengamat ya. Dia akan membuat laporan penelusuran. Jadi ini gabungan-gabungan dari juru kegiatan di bawahnya digabungkan, kemudian membuat laporan kerusakan akibat bencana ya. Ya. Kemudian EPCP pengamat ya ini outputnya ini ya. Kemudian nanti di kegiatan pelaksanaan persiapannya dia membuat daftar kebutuhan bahan swakelola, daftar kebutuhan bahan swakelola ya, berkala maupun rutin. Ya, kemudian di pemeliharaannya dia melakukan laporan bulanan kerjaan baik swakelola maupun kontraktual ya, yang borongan tadi. Nah, kemudian di atasnya lagi, ini biasanya pengamat itu nanti masuk komisi irigasi ya, yang di dinas kota di sini. Ya, ini dia membuat ini perencanaan, ya baik ke swakelola maupun kontraktual dan aknop. Aknop ini angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan ya, angka kebutuhan nyata ya aknop ya. Kemudian dia membuat program swakelola maupun yang diborongkan ya berdasarkan laporan tadi dari pengamat. Kemudian dia nanti terakhir outputnya membuat laporan ya dan realisasi pekerjaannya bagaimana. Dan yang paling tinggi ini membuat program ya untuk namanya program pemeliharaan. Tentu sesuai kewenangan ya karena nanti ada pembagian ya berapa hektar daerah irigasi itu ya itu nanti bisa masuk kewenangan pusat pemerintah pusat atau kewenangan pemerintah provinsi misalnya atau kewenangan dinas nah, itu tergantung dari luasnya. Makanya program ini tergantung dari luasan ya pembagiannya berdasarkan aturan yang ada. Oke, itu yang ketiga tentang pemeliharaan ya tata laksana pemeliharaan. Baik, yang terakhir ini berkaitan dengan kelembagaan ya. Berkaitan dengan kelembagaan dan sumber daya manusianya. Ini sangat penting ya. Kalau kita sudah punya program operasi dan pemeliharaan tapi kalau manajemen kelembagaan dan sumber daya yang tidak mendukung ya nggak akan jalan gitu ya. Ya, jadi kelembagaan ini penting ya. Meskipun ini kebanyakan nih aspeknya nanti aspek sosial ya, tapi nggak apa-apa kita harus tahu ya. Kelembagaan dan sumber daya manusia yang dimaksud di sini adalah kelembagaan dan SDM petugas. Nah, nanti ada siapa saja petugas OP ini ya, ya di tingkat lapangan. Ya, ya. Jadi secara umum nanti di sini kita lihat tugas pokok dan fungsi petugas operasi. Nah, ini ada 6 tingkatan petugas operasi dan pemeliharaan. Yang paling bawah dulu ya, ini namanya pekerja atau pekarya saluran. Ini yang biasanya nanti tugasnya kita bahas di slide berikutnya, tapi umumnya ini yang bersihin saluran. Kemudian ada petugas pintu air atau PPA. Yang petugas pintu air ini yang buka menutup air. Ini nanti berkaitan dengan petani biasanya ya. Saya minta air.
harus dibuka. Nah, ini tugasnya PPA. Dia harus bekerja 24 jam nih. Ada lagi yang di atasnya petugas operasi bendung POB. Ya. Jadi ini di atasnya lagi. Nah, ini yang sudah mulai lebih besar tanggung jawabnya, staf ranting, pengamat, ya, PTD dan cabang dinas atau Korwil, yang koordinator wilayah. Di atasnya ada petugas mantri atau juru pengairan. Yang di atas lagi ada kepala ranting, pengamat, PTD, cabang dinas. Ya, ini di atasnya, ini maksudnya di atasnya apa namanya petugas mantri ini nanti ada komuni di atas dia bertanggung jawab di sini. Ini bertanggung jawabnya nanti di sini. Gitu. Nah, secara detail kita lihat tugas-tugasnya. Yang pertama kepala ranting atau ini ya, tugas dari kepala ranting atau pengamat dari cabang dinas. Ini dinas ya. Ya. Kalau tadi korwil wilayah, kabupaten ini dinas, lebih tinggi lagi. Apa yang dilakukan? Pertama mempersiapkan penyusunan RTTG ini, rencana tata tanam global. Dan RTTD, rencana tata tanam detail. Nanti ada form biasanya ya, nanti form untuk mengisi rencana tata tanam. Sesuai usulan masyarakat petani tadi ya, P3A, GP3A, IP3A ya. Singkat, mudah-mudahan masih ingat ya, singkatannya P3A adalah Perkumpulan Petani Pemakai Air. Kalau GP3A ya gabungan ya, Perkumpulan Petani Pemakai Air, dan yang IP itu induk petani, Perkumpulan Petani Pemakai Air. Kemudian menetapkan misalnya faktor K yang tadi ya, menghitung faktor K ya, yang jumlah air di bendung dan total yang bisa dimanfaatkan. Kemudian untuk pembagian air jika debit sungai menurun ya, merupakan faktor K. Kemudian rapat ya di kantor ranting PTC Kowil tadi ya setiap minggu kan ya untuk mengetahui permasalahan operasi, hadir para mantri juru pengairan ya di pertemuan ini termasuk petugas pintu air PPA dan POB ya, petugas operasi bendung serta gang. Jadi ini di sini kumpul semua nih. Kemudian menghadiri rapat di kecamatan dan dinas PSDA ya dinasnya ini PSDA ya, sumber daya air ya. Membina P3A, GP3A ya, jadi pembina ya dalam operasi OP ya, dan kegiatan operasi dan pemeliharaan. Kemudian membantu proses pengajuan bantuan. Nah, jadi kalau P3A, GP3A, P3A ingin memberikan apa proposal, membuat proposal, dia mendampingi. Kemudian membuat laporan kegiatan operasi ke dinas atau balai. Ya, nah kalau tadi untuk kegiatan operasi ini kegiatan pemeliharaannya dia tugas dari ranting ya. Ya. Rapat di kantor setiap bulan mengetahui permasalahan pemeliharaan. Ya, ini dihadiri oleh semuanya ya. Tapi ini rapatnya tentang pemeliharaan. Meskipun kadang ya digabung juga dengan operasi ya. Kemudian menghadiri rapat di kecamatan atau dinas ya dalam pengelola irigasi dalam kegiatan pemeliharaan ya. Bersama ya tadi ya. Ini juga membina untuk hal pemeliharaan, membantu pengajuan biaya untuk pemeliharaan, membuat laporan kegiatan pemeliharaan. Ya, sama ya. Yang membedakan nanti ruang lingkup kegiatannya. Ada kegiatan operasi, ada kegiatan pemeliharaan. Nah, berikutnya adalah petugas mantri atau juru air ya, juru pengairan. Tugas dari juru pengairan ini adalah membantu kepala tadi. Ya, nah tugas-tugasnya ini ya nanti bisa dibaca saya kira ya. Ya. Kemudian ini untuk operasi, ini untuk pemeliharaan. Kemudian tugas staf ranting ya di bawah tadi ya. Ini membantu kepala ranting. Kalau ini staf ranting ya, tadi saya ulangi lagi ya. Ini staf, ini kepala. Ya, itu beda situ ya. Pun juga sama dia ada tugas untuk apa staf rantingnya, intinya dia membantu kepala ranting dalam kegiatan operasi dan manajemen ya. Kemudian POB ya, petugas operasi bendung, dia juga punya tugas dalam hal kegiatan operasi maupun kegiatan pemeliharaan. Mulai dari operasi itu mulai dari pengaturan pintu ya sampai mencatat elevasi, ini tugasnya bendung. Kalau pemeliharaan berarti dia mengidentifikasi ya, termasuk menguras kantong lumpur, memberi minyak. Tapi ini pintu air bendung begitu. Ya, membersihkan semak belukar ini bendung. Jadi daerah sekitar bendung menjadi daerah kekuasaannya lah begitu ya untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan. Kalau
pintu air. Nah, pintu air dia tugasnya operasi membuka dan menutup, tentu atas perintah juru atau mantri tadi pengairan, dengan mempertimbangkan permintaan P3A. Kemudian kegiatan pemeliharaannya tadi ya, tapi ini dia di bangunan-bangunan pintu-pintu air untuk ke lahan, biasanya gitu ya. Ya, mulai dari memberi minyak, pengecatan, membersihkan endapan, ya, catat kerusakan dan seterusnya. Ini adalah tugas dari petugas pintu air. Ya, dan yang terakhir yang paling ini di salurannya dia namanya pekerja atau pekarya saluran. Ya, tugasnya ya dia tadi sepanjang saluran itu tugasnya bersihin rumput, ya, membersihkan endapan, bocoran dan seterusnya. Ini tugas dari pekarya saluran. Ya, jadi dan ini orangnya biasanya banyak, nanti dibagi per segmen-segmen biasanya ya. Nah, ini 6 orang SDM yang sangat penting dalam kelembagaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Oke, yang terakhir ini ya, jadi berapa orang tenaga atau SDM yang dibutuhkan ini tergantung dari luasan yang dikelola. Ya. Contohnya misalnya yang dikelola itu 5.000 sampai 7.500 hektar. Dia butuh ya di bawah bawahan kepala ranting ini ya butuh 1 orang plus 5 orang staf. Ya, kalau untuk juru pengairan atau mantri ini 1 orang per luasan ini. Ya, jadi kalau ada 3.000 berarti butuh 2 orang juru pengairan. Kemudian PUB, PUD itu 1 orang per bendung, ya 1 orang per bendung. Ya, kalau bendung besar bisa tambah orang. Kalau PPA itu 1 orang per 3 sampai 5 bangunan sadap, ya karena kan namanya pintu air ada di bangunan sadap ya dan bangunan bagi. Jadi 1 orang itu apa istilahnya bertanggung jawab untuk 3 sampai 5 bangunan dan jaraknya itu 2 sampai 3 kilometer. Untuk daerah layanan 150 sampai 500 hektar. Ya, jadi ini dia harus standby soalnya ini. Jadi orang petugas operasi bendung maupun PPA ini standby dia. Ya, makanya tanggung jawabnya besar. Kemudian pekerja atau pekerja saluran itu 1 orang per 2 sampai 3 kilo ya per segmen tadi saya katakan ya. Jadi dia ya suka harus keliling nih 2 sampai 3 kilo ini panjang saluran dia harus bersihin dan macam itu dia 1 orang ya. Jadi ini ya tentang operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi ya OP jaringan irigasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk materinya nanti akan saya upload di kelas ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan lewat forum yang sudah disediakan. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.